Hei saudara, itu serius. Kasih tahu kita puan anak dong. Kamu pegang iPhone sekalipun, tapi kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Tapi kalau kita kerja dari jerih payah tangan sendiri, jual ikan baru kita beli Nokia 3315 yang dia bunyi bilang tidit 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 tidit. Tapi kalau beli dari hasil kerja sendiri, itu orang telepon kita kasih volume habis, speaker buka dan tidak mau ambil. Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal. Bapak Ibu saudara shalom. Dalam sukacita kita hari ini, di dalam tema kasih di tengah-tengah keluarga, saya ingin untuk kita belajar kembali dari bagian ini. Dan ini di bulan keluarga, bicara tentang keluarga, bicara tentang kasih. Maka saya ajak kita membaca Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka ju amin. Itu kita mulai dengar firman dan tipu. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siar. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Kuat sedikit shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita semua ada di dalam rumah tangga dan tidak ada satupun keluarga yang tidak ingin bahagia. Amin. Semua orang rindu bahagia. Amin kok. Amin. Pertanyaan paling reflektif pertama adalah, apakah saudara bahagia? Apa saudara bahagia? Bahagia. Yakin? Yakin betul. Lalu bahagia seperti apa yang saudara maksud? Apakah karena kita tidak pernah sakit lantas bahagia? Apakah karena kita punya oto ada 2-3 jadi bahagia? Apakah karena kita rumah besar jadi bahagia? Apakah karena kita terlalu cantik tapi jangan bahagia? Apakah karena kita kaya raya dan itu pasti bahagia? Jawabannya tidak semua. Kenapa? Ada orang yang cantik, ganteng, kaya, rumah besar, tapi itu tidak bahagia juga. Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dibeli. Itu sama kayak kita bisa beli tempat tidur yang mahal, punya kamar tidur yang bagus, pakai AC 1,5 PK, tapi kita tidak bisa beli rasa mengantuk. Makanya ada orang yang tempat tidurnya bagus tapi malam-malam tidak bisa tidur. Tabola balik, tidak tidur. 3:30 baru tidur. Di sini ada. Dia ada duduk di sini. Turun bahagia. Lalu bahagia seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Karena toh pada akhirnya kita akan bertanya, apa yang Alkitab bilang tentang kebahagiaan? Alkitab bilang begini, rumah tangga yang bahagia itu kalau memenuhi 4 hal ini. Sebentar kita bisa ukur, kita belum masuk bahagia atau belum? 1, rumah tangga yang bahagia itu kalau takut Tuhan. Kalau apa? Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah tampeleng dia pu istri walaupun dia terlalu marah. Amin. Di sini ada suami yang biasa tampeleng istri, makanya tidak bahagia toh. Di sini ibu-ibu yang kena tampeleng ada. Coba angkat tangan, jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang karena tampeleng ulang, siapa tanggung jawab? Ibu mana yang kalau kena tampeleng bahagia? Coba angkat tangan. Terus 1 hari tidak kena tampilan dia, aduh, ini hari betul belum kena tampilan.
Istri-istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki suaminya sekalipun dia terlalu marah. Amin. Amin. Di sini ada ibu-ibu yang tukang maki. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa? Kuning. Weh, kalau ibu-ibu tukang maki mana mau bahagia? Amin atau tidak? Amin. Karena itu Tuhan Yesus, kalau kita percaya pada Tuhan, takut Tuhan, itu Tuhan ada di dalam kita berumah. Amin kok. Kalau Tuhan ada di dalam kita berumah, pasti bahagia. Bapak Mama, sebagai pendeta kami tahu. Ini jemaat dong suami istri kalau dong bakalai, kalau dong bertengkar, baru pendeta sayang pidong berumah dong tiba-tiba badan. Biar ada bakalai, marah, makin di situ tiba-tiba pendeta bilang, "Salam, takut dong baik." "Salam Bapak, salam Bapak." "Bapak-bapak mari, aduh, ini sayang, mari teh Bapak." Itu baru pendeta. Di sekitar pasar sini ada, di lingkungan enam ada, dong ada duduk di sini. So tunjuk. Aduh, bahaya. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan yang tinggal di dalam rumah. Setiap kali suami mau angkat tangan tempeleng dia istri, "Mama, untung baik Tuhan ada." Kalau dia tidak ada, lu mati. Amin. Setiap kali istri mau bapak dia suami dia, "Mama, Bapak, untung baik Tuhan ada." Kalau sudah maksud cuci bersih. Pernah dengar itu kata cuci bersih? Pernah atau sendiri omong. Jadi satu, yang bahagia itu kalau yang kedua, rumah tangga yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Orang yang makan dari jeripaya tangan sendiri itu pasti bahagia. Kalimat terbaliknya adalah, jadi kalau anak-anak yang hanya harap harta warisan pasti tidak bahagia. Kenapa? Yang harap harta warisan itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu, kapan bab tua mati? Dan kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, lama-lama bab tua belum mati, dia mati dulu. Di sini ada anak yang harap harta warisan. Ada. Nah baik. Hei saudara, itu serius. Kasih tahu kita puan anak dong. Kamu pegang iPhone sekalipun, tapi kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Tapi kalau kita kerja dari jeripaya tangan sendiri, jual ikan baru kita beli Nokia 3315, yang dia bunyi bilang tidit. Tapi kalau beli dari hasil kerja sendiri, itu orang telepon kita kasih volume habis, speaker buka dan tidak mau ambil. Orang bilang ya ada telepon, kasih tengok kok dia bunyi, biar orang tahu saya karena beli dari hasil keringat sendiri. Amin kok. Amin. Kita mau tinggal di rumah mewah karena fasilitas baik karena pun, tapi kalau itu masih orang lain ke rumah, belum bahagia. Tinggal di rumah sendiri walaupun hanya ukuran 2x3, hanya satu air, tidak pakai plafon, kita masuk langsung bakar ringan. Tapi kalau itu dari hasil jeripaya tangan sendiri, kita tulis di sini, rumahku istanaku. Sendiri nah, sendiri punya. Amin. Saya jadi ingat saya pun bapak betul. Dulu kalau ada HP, jadi biasa orang telepon di telepon rumah, dan telepon, "Shalom Om, shalom, bisa bicara dengan Yandi?" Yandi tidak ada. "Tapi betul ini Yandi Puruma?" Bapak bilang, "Tidak, ini saya Puruma." Tapi Yandi kasih tahu ini dia Puruma. Tidak, dia itu hanya menumpang saja ini rumah. Karena itu berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya saya pun bapak, yo, kenapa setiap kali orang tanya bapak bilang ini bukan saya Puruma? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus waktu bilang dia gini, bapak bilang begini, lu dengar, kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau lu pun kakak pertama pikawin 1 perempuan, buat datang di rumah kan dia rasa dia Puruma. Kakak nomor 2 pikawin 1 perempuan, buat datang lagi di rumah kan dia rasa dia Puruma. Engkau juga pikawin 1 perempuan, buat datang lagi di rumah kan engkau rasa engkau Puruma. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya Puruma.
Wih, dengar begitu dia pun sakit di mana? Dia pun sakit di mana? Di semua. Saya lahir besar di Soe. Soe itu dulu dingin sekali. Saya SMA masih main-main dengan hujan es kalau di musim hujan. Orang Soe itu karena dingin, dong biasa bikin dapur kecil di belakang rumah. Itu untuk kasih hangat air atau masak jagung. Satu saat saya pulang dari Kupang, lihat bapak ada kerja itu dapur. Guru olahraga saya pun bapak, baru kerja dapur, miring sekali. Tidak ada di pelurus, tidak dia di pelurus. Terus saya bilang bapak bilang begini, bapak, ya, kenapa tidak tes lurus sedikit? Kenapa di pintu tidak di sini? Kenapa di jendela tidak di sini? Bapak lepas itu alat kerja dong, bapak lihat saya, baru bapak bilang begini, lu yang omong hebat-hebat itu lu ke rumah di mana? Ini miring-miring begini juga sapu rumah. Nanti lupu usulan yang bagus itu tolong pakai di lupu rumah ya. Dengar begitu dia sakit di mana? Dia sakit di mana? Tidak di sini. Satu hari saya beli motor FU. Itu FU keluar pertama kali saya beli. Saya parkir di bapak muka rumah. Bapak, naik. Karena motor agak tinggi, bapak naik agak susah bapak marah. Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Amin dong. Jadi kalau makan dari jari payah tangan sendiri, bahagia. Sudah dua. Pertama, rumah yang bahagia kalau yang kedua kalau makan dari jari payah tangan sendiri. Ketiga, rumah tangga yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, itu bahagia. Pohon anggur itu lambang sukacita, kan dia menghasilkan anggur. Itu minuman para raja, sukacita. Saya mau tanya ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau suami di mana-mana kok ingat ibu dong di rumah, hati senang kok tidak? Senang kok tidak? Kalau dia telepon kok cek hati senang kok tidak? Atau dia cek senang. Wih, kalau suami ingat istri, istri ingat suami, rumah tangga itu bahagia. Suami mau tugas di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar, mau tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa dia punya sarung bantal di padahal mungkin bau ludah atau mungkin bau keringat, tapi karena sukacitanya ada di mana? Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia kembali mau subur kok tidak, itu soalnya mertua. Yang penting dia sukacita. Amin kok. Ketiga, rumah tangga yang baik. Keempat. Pembacaan tadi kesekali yang baik. Rumah tangga yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Amin. Menyembuhkan luka itu bisa berarti dua. Pertama, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau yang kedua, yang lebih berarti harafiah. Kalau orang tua sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur karena stroke, sudah tidak bisa bangun, dan kalau masih ada anak yang bisa memperhatikan orang tuanya, rumah tangga itu apa? Bahagia. Satu, apa? Dua, Makan dari jari payah sendiri. tiga, istri. Keempat, sekarang saudara saya persilakan setengah menit untuk renungkan. Ini 4 hal sudah ada dalam rumah tangga. Kalau belum ada, saya yakin sudah tidak bahagia. Karena ukuran paling tinggi ada di sini. Dan itu yang Alkitab kasih tahu. Itu biar kita tidak ada apa-apa, tetap masih bisa bersama-sama. Saudara, mari kita bicara. Pak Pendeta,
Saya berasa di rumah saya tidak ada itu 4 hal. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang supaya saya bisa bahagia seperti itu? Gampang gitu cara, gampang. Mau kok? Mau? Mau. Ada satu cara diisyaratkan oleh pembacaan ini. Gampang saja, tapi mungkin terlalu gampang kita sudah lupa buang. Tapi ini gampang saja. Dia kasih tahu begini. Kalau kamu mau bahagia, itu 4 hal ada di dalam rumahmu. Cukup lakukan ini. Ingat kok nanti kalau makan, makan sama-sama. Duduk di satu meja makan bersama, makanlah bersama-sama. Nanti bahagia. Bikin apa sama-sama? Nanti bahagia. Tidak percaya? Coba. Yang sudah coba, pasti bahagia. Yang belum coba, nanti belum coba. Tuh, kenapa Pak Pendeta? Kenapa kalau makan bersama-sama nanti bahagia? 1. Orang kalau makan bersama-sama, itu selalu dimulai dengan apa? Dengan apa? Doa itu kan tanda orang takut Tuhan. Dan di mana kita belajar berdoa? Di meja makan waktu kita duduk sama-sama. Rumah tangga yang tidak tahu berdoa itu tidak akan bahagia, biar dia mau otobar apa itu. Kalau kita doa makan mau tak putar dari dimanapun doa makan hanya berisi 2 hal. 1, doa makan itu berisi ungkapan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kasih. Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih, rumah tangga tidak bahagia, tidak. Saya suka pakai contoh ini. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Oke, kalau begitu saya mau tanya, siapa suami yang pagi-pagi mama bikin habis kopi, dia suami bilang, mama, terima kasih. Ada? Ada? Oh mantap, bahagia toh. Ini suami dong, itu kadang-kadang istri bikin kopi dong tidak terima kasih, tapi kalau di muka situ kau makan di warung, subayar lagi terima kasih. Kadang-kadang dong janji itu mbak, ya sebentar saya datang lagi. Di sini ada yang begitu, ada. Siapapun suami, kau katakan, biar habis ini kita doakan toh. Mau suami baik kok tidak? Ya kenapa semua keangkat tangan? Kita doa. Nyanyer. Jadi sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, Ya. bapak-bapak, bapak-bapak coba sebentar ini pulang, coba mama pas siap makan, coba bapak bilang begini, mama terima kasih. Itu mamtua pikiran. Coba pulang coba. Pas mama siap, coba bapak bilang, mama terima kasih. Mamtua pikiran. Mamtua pun pikiran itu di 2 hal. 1, pasti mamtua pikir begini. Tahu roh apa sunnah itu tidak tahu. Sampai betul sudah ubah begini. Itu pertama. Atau yang kedua, jangan sampai mamtua pikir, jangan sampai ini hari terakhir. Jadi mamtua takut disubah. Tapi kita ini kan jarang terima kasih nah. Mau bahagia ke mana? Amin kok. Ya. Jangan omong kasih, kalau terima kasih sesuatu pernah. Bagaya. Lihat ini kita buat anak yang kecil dong ini. Hati-hati di zaman sekarang. Itu kata tolong, kata terima kasih, itu kata maaf. Kisumlah hilang. Iya. Betul kok. Betul. Amin kok. Amin. Jadi jangan heran kalau kita kehilangan sukacita karena tidak dimulai dan terima kasih. Di mana kita belajar? Cukup di rumah. Kedua, doa makan itu berisi pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita dapat ini Tuhan yang kasih. Kita mengaku, kita tanam, kita siram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita melaut, kita buang ini. Bukan siapa yang kasih, Tuhan yang kasih. Orang yang tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat itu Tuhan yang kasih, dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena tiap hari nanti dia mengeluh. Kok dia tidak akan pernah tahu mengucap syukur? Orang yang tidak mengucap syukur itu kan tiap hari dia hanya patah leher pada bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah. Lalu mati sudah. Bagaimana kita manusia? Itu, amin kok tidak? Mestinya kita tahu bersyukur. Apalagi saudara di sekitar sini kan makan ikan segar terus toh. Ya. Jangan bersyukur. Kok saya lihat ini di sini montok-montok semua. Bersyukur.
Orang lain susah, kita cari ikan susah. Saudara masih makan ikan segar, bersyukur. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia ini lebih luas dari dunia. Artinya dunia dan segala isinya tambah parah, gudang semua masuk di hati manusia, tetap masih kurang. Dan untuk isi itu hanya dengan syukur. Kita kalau tidak tahu bersyukur tidak akan menikmati hidup. Nanti kumpul uang banyak-banyak, tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti suatu saat di Surabaya bertelepon pendeta, yuk saya di Surabaya, wih enak pasir, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit dokter Suprema. Jadi sudah perujuk susah betul ini bersyukur. Orang tidak bersyukur susah bahagia. Kenapa? Karena bersyukur berkaitan dengan sikap kita terhadap berkat. Bayangkannya kita jalan kaki kita berdoa, Tuhan jalan kaki terus begini. Jadi kasih sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan dia berdoa, Tuhan naik sepeda memang enak tanjakan di SMP 2 jadi lupa mau. Tuhan kalau bisa kasih motor satu kok. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik motor memang enak Tuhan, tapi satu istri berat 80. Anak dong 3 orang baru motor. Setiap kali motor bunyi ini dong 4 mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kali rumah tangga. Jadi yang kau mau, kalau bisa oto satu Tuhan, pick up juga nih. Tuhan kasih oto satu, dia naik barang 1 tahun dia berdoa ulang, Tuhan naik oto memang enak Tuhan. Memtuju naik, dia duduk di muka. Hanya anak nona yang pertama suka yang belum tinggal di rote Tuhan. Masa mau pirote pakai oto Tuhan. Jadi lupa mau. Kalau bisa kapal feri satu Tuhan. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pirote, lihat cucu, lihat anak mantu, lihat anak kandung. Bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik feri memang sampai rote. Mati lolok Tuhan. Itu tidak mau. Kalau bisa helikopter satu. Dia pun soal bukan kita meminta, Kok kita minta jadi Tuhan toh? Iya. Soalnya adalah sikap kita terhadap berkat yang Tuhan suka kasih. Kita nih Tuhan kasih kita berkat, maka kita pun kakek. Di sini ada yang kakek. Ada. Itu yang fam apa dong? Kadang-kadang Tuhan berkati kita, kok kita makan nih tambah kiri, tambah kanan, sambal, sampai foto-foto lagi, buat baru tulis manjakan lidah. Tidak tahu bersyukur itu. Kalau orang yang mengaku bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih, dia akan menikmati ini hidup. Amin. Pasti bahagia. Di mana belajar itu? Cukup di meja. Di Pak Pendeta kami di rumah tidak ada meja makan. Di kotong hanya ada meja biliar. Di meja biliar jadi tambah makan. Satu. Kedua, tadi pertama di meja makan kita berdoa. Di meja makan kita berdoa. Kedua, di meja makan kita kenapa? Pertama kan berdoa. Kedua di meja makan kita makan. Ini ada dong ini. Di meja makan kita makan. Itu bahagia. Akan jadi masalah kalau di meja makan kita tidur. Apa maksudnya? Dengar. Di meja makan tuh makan. Tak usah bikin barang lain, tak usah tidur, tak usah main HP. Di meja makan itu khusus makan. Kenapa ini penting? Banyak rumah tangga tidak bahagia karena tidak tahu menempatkan diri. Di meja makan yang harus makan dia sibuk di HP. Orang telepon waktu sengaja langkah keluar bilang, hei istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu kok omong pakai bisik-bisik? Di sini ada. Itu waktu ada duduk di sini. Ada. Cok tunjuk.
Banyak kali kita ini tidak bisa tempatkan diri. Masalah kerja di kantor, kita bawa pekerjaan di kantor, bawa pulang di rumah. Masalah di rumah, bawa di kantor. Itu tidak tahu tempat. Bapak saya bawa kerja pulang di rumah, kok saya ini orang sibuk. Nah, kalau terlalu sibuk, saya suruh mau kawin. Saya sibuk. Jadi jelas, saudara. Di meja makan kita harus bayangkan kalau kita punya anak umur begini, dia kepingin main-main dan dia pun bapak. Kan anak kecil kalau main-main itu suka naik di atas bahu, terus kan dia pun bapak ada bawa ke dia, "Ma! Tuh Melina dulu hidup ini." Itu rumah tangga bahagia. Itu kalau sekali bapak tidak pulang rumah karena ada lembur, mama kasih anak, bapak tidak pulang, itu bapak dan mama dan anak dong bikin pengucapan syukur. Dong akan bilang, "Aduh, puji Tuhan, saya langsung pulang." Bapak mama dengar, kenapa banyak kali kita tidak bahagia? Karena banyak kita tidak tahu menempatkan diri. Masalah yang hanya dua sesuami istri, tulis di Facebook. Tidak suami dong. Itu suami kenapa? Itu kesembuhan harus tulis kosa dunia tahu. Di sini ada, itu ibu di sini. Tunjuk. Kita ini tidak tahu tempatkan diri. Bapak mama dengar baik-baik. Ada orang yang dia suami yang RT, tapi suruh panggil dia Ibu RT. Kenapa kok? Suami yang RT jangan paksa diri panggil dia Ibu RT. Jangan. Nanti dia bikin kesalahan, itu bantuan dong. Jangan. Suami yang kepala sekolah suruh panggil dia Mama Kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Kita tempatkan diri sedikit. Bisa kok. Yang di sini belum bisa. Yang di sini bisa. Kita ini pun pakaian juga mesti tahu tempat. Mana pakaian di rumah, mana pakaian di sekolah, mana pakaian di game. Itu tahu-tahu dia pun tempat. Kadang-kadang kita kayak apa kok? Kan pakai babai legging pigarija. Jalan setengah mati kok gitu. Paling jengkel kok naik bemo kota kok naik dengan, maaf, ibu-ibu nona-nona yang pakai sutolo terbuka lain pendek lain. Turun dong setengah. Kalau pakai kok bikin sengsara diri begitu kan suruh pakai. Di sini ada, dia ada di sini. Saudara, itu penting. Saya mau tanya dong, ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini senang kalau lihat ibu dong berpenampilan menarik. Ibu dong tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah, kenapa di rumah hanya pakai daster? Ibu pun terobek di sini. Nanti kita ngomong ya mama, tolong pakai yang banyak. Kok hanya di rumah? Di rumah, di pergarobek. Nanti suami lihat orang lain, kok dia bakal lain. Pakai pakaian kayak lauk pauk. Tapi dia di rumah pakai begitu, macam coba-coba dia di pasar. Kalau dia di pasar tuh dia pakaian ngeri, mengkilat. Padahal di sana dia ketemu orang lain. Karena itu saya mau kasih tahu, ibu-ibu, mulai besok di rumah pakai jas. Nanti pas di keluar baru pakai jas. Itu tinggal terusak di rumah. Amin kok yang bisa mantap kok. Mantap. Ini mesti tahu begitu. Kalau tidak kita pusing. Kadang-kadang kita tidak bahagia itu karena apa? Kan tidak tahu tempatkan diri. Anak mantu justru bisa tempatkan diri sebagai anak mantu. Tiap hari bakal lagi dengan mama mantu. Di sini ada. Coba angkat tangan mama mantu. Ini mama mantu kan tukang pilih anak mantu. Kalau anak mantu kirim susu ke dia itu anak mantu terbaik. Bukan
perempuan ini. Kita ini memang kacau sekali kita punya hidup ini. Betul kok? Di lingkungan enam juga ada. Kita nih kalau orang tua nak bikin kayak orang tua, yang anak-anak bikin kayak ini anak-anak sekarang nomor kicik-kicik, baru mau bikin kayak tante-tante. Dong mau bikin kayak dewasa-dewasa. Tak balik, dong pun tante dong. Yang mau bikin kayak SMA. Di sini ada. Siapa pun tante. Poin tante dong pun foto di Facebook juga nih. Wih, kau kira kayak masih 21. Jadi dapat tempatkan diri bapak itu amat, dan itu dia pun belajar di mana? Sama. Cukup di meja. Kedua pertama di meja makan, Berdoa. kedua di meja makan, Makan. ketiga di meja makan, di meja makan. Sudah itu susah paket ini yang tadi. Berdoa, makan. Ketiga, di meja makan biasa orang buat apa? Bercerita. Di meja makan kan pasti kita bercerita, toh? Iya. Sonde mungkin di meja makan selama 1 jam masing-masing yang begini. Pasti gak omong, betul ke tidak? Keluarga yang tanpa komunikasi, keluarga itu gagal membangun relasi. Iya. Gagal. Manusia yang ambil keputusan untuk berrelasi dengan manusia, kata kuncinya adalah komunikasi. Iya. Dia mau buta ke mana kok, mau bisu ke mana, tetap komunikasi. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang bahan, bukan karena kurang orang. Iya. Kurang terputusnya komunikasi di antara mereka. Karena itu harus komunikasi. Di meja makan tuh kesempatan. Bapak tanya di mama, ya, kenapa ini sayur garam semua? Terus mama bilang, aduh papa sayang, minta maaf saya. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa tuh garam, dan mama yang penting komunikasi. Komunikasi. Betul atau tidak? Betul. Kesempatan bapak tanya anak, laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa? Bapak tadi kakak dapat 10 bapak. Lu persis ke lupung bapak. Tanya non, tadi di sekolah dapat berapa? Bapak tadi matematika susah, jadi kakak dapat 3. Aduh, lu ke lupung mama pun keluar. Komunikasi. Komunikasi. Sebuah penelitian mengatakan begini. Satu hari seorang laki-laki bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bayangkan bapak 7.000, mama 21.000. berapa kali lipat? 3 kali lipat. Nah, pagi-pagi anak-anak semua supi pergi sekolah, bapak supi kantor, atau bapak berpulang laut ke tidur. Mama mau 21.000 dengan siapa? Bapak pulang kantor kira-kira jam 4 sore toh. Mama rencana mau keluar duluan yang 3.000. Mama sambut bapak di pintu dengan sangat-sangat siap. Mama bilang, Pak, bapak bilang, di kantor tadi baik. Terus bapak bilang, lu kepala kantor. Wih, kalau pola komunikasi kita macam begitu, Pak. Saya berkhotbah tentang buah roh. Salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Itu kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang, kita suami-suami di NTT itu hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Artinya ini suami dong ketika mengalami kelemahan dulu baru mengerti kelembutan. Kalau susah kiparat ko sumomat itu tiba-tiba dia pun lembut. Itu dia bisa pada dia pun istri bilang begini. Ada apa masalah?
Mama, Tuhan memang tempat Mama paling baik. Itu kalau cuma mati. Tapi jangan waktu dia kuat-kuat. Ada sehat-sehat itu dia bencana panggil mampir. Wah, ini hari makan apa? Komunikasi macam apa? Bapak-bapak, Ya. bapak-bapak, Ya. tolong kok kalau mama itu supi salon dia supi kas merah rambut pulang dia beli ame jalanan kok kita sedikit dia pi datang lewat kita pemuka tuh puji ame dia sedikit, puji ame dia sedikit. Lurus rambut itu begini. Ini mau tua supi datang bapak hanya bilang lu macam setrika muka omongan. Hei bapak-bapak, kalau bukan kita yang puji kita puji istri mau suruh siapa? Omongan imam tua toh. Nanti kalau kita tidak puji dia, nanti terakhir dia pergi di RB atau pi wanita jenita hanya untuk dia. Dan bilang beku rambut bagus. Suami. Mama kalau pakai baju agak terbuka, bapak harus omong. Mama, ganti. Papa sudah suka lihat mama pakai. Mama tua bilang, kenapa pak? Kalau terbuka sayang, mau kasih aku siapa? Itu kalau bapak sampai omong begitu, besok mama sengaja pakai ulang. Hanya supaya bapak bisa omong lagi. Puji aneh. Saya mau tanya kita dulu, mengalah itu baik atau tidak? Baik. Mengalah itu baik atau tidak? Baik. Yakin? Betul. 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 Benar. Kalau saudara yakin bahwa mengalah itu baik, saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kau bapak? Bapak kau mama? Bapak kau bapak? Bapak kau mama? Kita sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi ketika bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Iya. Malam bapak tidur di perahu. Kalau terpaksa tidur setempat tidur, mama hadap kiri, bapak hadap. Bawa ngomong ke tidak? Ada bawa ngomong ke tidak? Bangun pagi mama tetap bikin kopi, tapi tidak diantar. Nanti mama panggil anak-anak itu baru mama bilang, kopi antar ke sini. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh. Ini ada dari ruang tamu mau di belakang, dia mama panggil kotanya. Makanya Pak Om, dia kayak anak dia, iya suami istri sama. Mentua dong nih kadang-kadang bakal ledeng kita dong sama Pak Om. Dong bikin makan nasi itu dong WA kita. So siap tuh. Ini suami ini. Pak Om toh. Susah. Hei, bapak mama dengar. Ada satu mama ini, dia selalu bertengkar dengan dia punya suami. Terus dia tanya-tanya orang, bilang di tengah ke hutan situ tuh ada satu guru bijaksana. Jadi dia pilih guru bijaksana, dia bilang bapak guru, ada ramuan kok supaya kami suami istri tidak bakal lagi. Ada kok dia ramuan. Bapak guru bilang ada, tapi ini ramuan ini agak susah di pembahan. Kecuali kalau mama janji mama bisa dapat, nah betato. Apa itu? Ini ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau. Mama bisa dapat. Mama tua bilang untuk beta pun keluarga pun baik, beta akan dicari. Dia bawa daging ke hutan. Harimau datang dari sana, dia setengah daging situ dia bangun lagi. Tiap hari semakin dekat, sampai satu hari harimau ambil daging di depan tangan. Sampai suatu saat dia harimau ambil habis daging, Jumam tua bilang, dia harimau bilang begini, harimau, jamaah ada permisi cabut ame kumis 3 ya. Harimau bilang, ame so. Jadi dia cabut ame kumis 3 nih. Dia lari bawa ini 3 kumis harimau, dia bawa ke tunjuk bapak guru. Bapak, ini sudah dapat. Ini betul dapat. Iya, coba cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat ini kumis harimau. Terus bapak guru bilang, coba. Waktu dia kasih bapak guru kucak-kucak itu kumis harimau, terus bapak guru bakar. Waktu bakar mampu bakar lain. Guru lu kira cari ini barang apa?
Terus itu bapak guru jawabnya bilang begini, mama saya heran deh mama, saya heran. Harimau yang begitu jahat, sama mama bisa pelan-pelan kok cabut ambil dia kumis 3. Sementara suami yang tiap hari mama tidur dan dia, omong cinta dan dia, menikah dan dia, ada anak dan dia, mau tanya dia pun baik, mama datang tanya di saya. Lebih baik mama kawin deh harimau. Kalau kita sebut dia kita pu istri, mestinya kita yang paling tahu tentang dia. Kalau kita tahu bahwa itu dia kita pu suami, kita yang mesti tahu tentang dia, bukan orang lain. Amin kok. Amin. Tapi ini juga jadi senjata buat bapak-bapak dong. Mantua setangkap ame dia pu WA, dia sengaja bilang dipercaya orang. Dasar perempuan cara kerja. Pernah dengar itu kalimat mama? Jadi omong-omong, komunikasi. Ketiga pertama di meja makan, kedua di meja makan, ketiga di meja makan, keempat. Kalau ikan tinggal 2, padahal orang ada 4. Bapak, mama, anak 2, ikan tinggal 2. Kira-kira siapa yang makan? Anak. Siapa yang makan? Anak. Siapa yang makan? Anak. Siapa yang makan? Anak. Tidak ada jawaban yang salah. Apakah mau kasih anak-anak yang makan? Tidak ada masalah. Apakah mau bagi 2 ke 4 dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita 3 bagi 1? Atau karena bapak sakit ya bapak ambil semua? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Ingat orang lain. Woi, kalau keluarga satu tidak ingat satu, aduh maaf, sudah bahagia. Kita nih kadang-kadang bapak-bapak dong ini jus 1. Tagal dong bagi nasi duluan dong marah bapak berbagi. Akhirnya karena di rumah tidak terbiasa dan begitu, waktu bikin pesta di tetangga, panggil kita bagi duluan itu yang belakang dapat kuah kosong. Kan tidak pernah ingat orang. Maka daripada kita dapat kuah kosong, kita injak di yang pertama juga. Karena kita tidak belajar ingat orang. Bapak-bapak, lain kali pas keluar jalan, kok mama bilang begini, papa, tolong beli lipstick. Beli. Ini mantua minta tolong beli lipstick. Sudah. Lu makan sirip pinang satu cukup. Ini bapak-bapak dong itu. Dong kalau dapat uang 100.000, dong beli rokok 2 bungkus. 20.000 dong kasih di mama. Terus dong simpan bilang uang jaga-jaga. Bayangkan ini, bapak terlalu egois lah. Lain kali kalau beli rokok itu pulang panggil mama, ini ada penyakit ya kita udah bagi 2 Jangan hisap sendiri, ingat mama itu toh. Kita ajarin anak-anak dong kok ingat orang tua. Anak-anak, kamu itu ingat orang tua. Anak-anak yang pegang HP angkat tangan. Angkat tangan yang pakai HP. Nah, turun tangan. Saya mau kasih tahu, kamu HP dong itu utang. Orang tuanya hanya pikir orang lain pu anak ada pakai HP, nah biar kita pu anak juga pakai. Itu utang. Saya baru ngomong lunas. Oh ini sudah dikasih dong HP lagi begini, orang tua telepon dong kasih mati. Oke le. Ajar dong. Anak-anak. Ada motor? Tahu naik motor? Siapa pun motor? Lunas. Orang tua tuh beli kasih kamu motor tuh karena dong superna susah. Dong bilang motor superna susah biar bertumpu anak jangan. Tapi dong tidak dengar, dong tidak suka dengar kabar kalau kamu celaka, dong tidak suka. Maksud tolong ingat dulu. Orang tua utang setengah mati ini motor mah sampai desa. Anak-anak, itu motor itu hasil dari pabrik. Itu yang kerja di pabrik itu orang pintar, pakai komputer. Dong tahu memang gas gimana speedometer rem dia kembali. Pelek itu orang pintar yang kerja. Mantap, sistem. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dong reparasi motor.
Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Setiap kali bunyi begitu lewat satu tampang kecil begini. Wah, wah, itu orang pun doa hanya satu. Orang pun doa bilang apa? Mati bang. Orang tua boleh berdoa kok kamu bisa selamat, sentosa, sejahtera. Hanya tagal kamu punya perbuatan itu, orang lain doa kok bisa mati. Bikin apa-apa itu ingat orang lain. Itu dia pembelajar di rumah makan. Di meja makan. Pelajar ingat orang. Beta Natal kira-kira 6 tahun lalu di Gereja Koinonia, pasti hari tanggal 25 Desember, pas sampai pagi itu, majelis pembilang beta bilang, Mbak Pendeta, potong tadi malam di Kuanino son tidur, Bang. Kenapa? Koin anak muda dong punggas motor nih Bapak, polisi su tembak peringatan, lek gas, air mata, lek tetap dong. Tak tahu kita mau ke salah siapa. Bapak lo ya salah. Kok kenapa kalian salah? Kok Bapak lo yang beli motor? Coba Bapak lo yang beli, coba. Kau udah pegang kayu, saya mau tidak mungkin. Kita beli tapi anak dong kayak apa tuh? Di sini ada anak dong begitu. Ada. Siapa anak? Itu penting itu. Jadi kita ingat itu jadi mama. Jadi kalau Bapak pulang, kok Bapak tanya bila mama, makanan di mana? Bapak kalau sampai tanya begitu, itu bukan karena Bapak tidak tahu meja makan ada di mana. Kok itu meja makan itu Bapak yang beli. Tapi Bapak sampai tanya mama, makanan di mana? Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini Bapak boleh tanya Bapak mama, makanan di mana? Kok ada di situ Pak? Begitu. Ingat orang. Anak-anak. Kalau orang tua kirim kosong di sekolah di Surabaya, itu orang tua punya ekspektasi, punya harapan. Orang tua tuh selalu bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar papa mama ikat perut itu tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Omong ikat perut itu dong utang. Anak dong nih. Ini anak dong, kirim dong di Surabaya, asal ke dong ada telepon. Dong telepon ke tidak? Berarti dong telepon pada waktu Kita uang. pas uang habis tuh pagi buta mama pu habis. Mama angkat dia langsung tanya, "Salam mama." "Salam kakak." "Kenapa?" "Mama ada baik-baik." "Iya, kok kenapa?" "Kita di malam kakak ada mimpi mama." Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama tuh langsung bilang, "Kakak, iya, mau berapa nak omong?" Kakak ini pagi buta semua dus mama. Kakak sama kayak kakak pembaka. Susah. Ada saya. Ingat orang tua, bisa kok? Bisa. Kak suku kuliah kok? Belum. Nanti ingat papa mama ya. Kak suku kuliah? Nanti pergi kuliah ingat papa mama. Kita pu anak dong ini kadang-kadang ke apa kok? Kita hanya bisa peluk dong waktu dong masih kecil-kecil begini. Kalau dong su SMP, kita mau peluk dong hanya pakai bahu sah. Dia ikut dia pun mama, kok dia pun bapak. Ada dong ya. Hidup kalau tidak bapak mama. Berhenti bicara konsep kalau dan soal praksis kita tidak lakukan. Kita ini terlalu banyak di konseptual. Teori saya banyak. Bikin tidak. Saya bawa materi di mana-mana. Moderator selalu bilang, belum kenal maka tak sayang. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita.
Ada pepatah lama yang mengatakan, belum kenal, maka tak sayang. Saya sambung bilang, jadi kalau kenal pasti sayang. Teman-teman di Polda NTT kasih tahu kami kalau kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu 80% itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Betul atau tidak? Betul. Dong baku kenal, dong baku marah. Baru bilang belum kenal maka tak sayang. So 4 Kang. Di meja makan. Berdoa. Kedua di meja makan. Ketiga di meja makan. Ngomong. Keempat di meja makan. Ingat orang lain. Banyak kali kita tidak ingat orang lain. Baru beli tape satu putar sampai jam 3 pagi. Orang pikas tahu bilang, oh, kasih tape sedikit. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Pikas tahu bayi ya. Ada tambah 2.000 di sebelah tape. Wih, hidup bertetangga tulang tolong. Bisa kok. Amin kok. Kelima. Ada 12. Kelima. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Di Sabu itu kami makan di Amukalaga. Amukalaga itu rumah dek. Mau naik di atas, kita buka sepatu, kita buka sendal, kita duduk bersila dan kita makan. Karena tiap hari begitu, tiap hari begitu, tiap hari begitu, setiap kali pisau lihat papa dan mama, kita duduk makan di meja makan, ada kecenderungan kita mau angkat kaki. Setiap kali angkat kaki, kalau lutut lebih tinggi sedikit dari meja, bapak selalu lihat bilang begini, lutut pun bagus lagi. Kami makan sambil bercerita, tapi kalau makanan masih ada di mulut, kami paksa bercerita, bapak selalu bilang, weh, makanan dari mana, suara dari mana. Lama-lama kan itu berulang beberapa kali, saya mengerti. Ternyata di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar etika moral. Rumah tangga tidak akan bahagia kalau tidak tahu etika. Kalau tidak tahu moral. Saudara boleh cek, tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak pernah bertengkar suami istri. Tidak ada. Semua bertengkar. Tapi rumah tangga yang bertengkar dan tahu etika itu beda dengan yang tidak tahu etika. Yang tahu etika itu kadang-kadang domba kalai dompu anak, saya tidak tahu kalau domba kalai. Tapi yang tidak tahu etika itu dia berdiri bapak di pinggir jalan mati angkot dia suami dan ibu. Kita kira dua-dua semua cewek memang itu. Mati angkot malam-malam kita lewat berdua-dua nih. Tapi bersemua ada berdua. Di Weba ada, lingkungannya nama ada, pasar Weba ada. Betul. Bukan mana paman? Saudara, memang ini serius. Tuhan Yesus ajar kita tuh untuk mengasihi. Tuhan Yesus ajar kita dalam hubungan rumah tangga dan keluarga. Kalau dalam perjalanan ada sesuatu yang rusak, perbaiki, bukan buang. Perbaiki. Itu hari pas nikah tanya, kapan cerai? Tidak akan, Pak. Nanti 1 tahun kemudian, Pak, son cocok, Pak. Wih, son tahan. Itu hari lu tahan. Di sini ada yang semua cerai. Ada. Lihat doa bapak kok. Cuma memang tepuk tangan. Malah cium. Bapak. Itu penting karena saudara kasih itu menolong kita berjumpa dalam kebaikan. Oh, amin. Mari kita berefleksi tentang kasih. Saudara, manusia itu beda dengan binatang. Babi itu, tahu babi? Babi itu baru beranak 2 jam kemudian tanpa ada yang ajar dia bisa menetek sendiri. Tanpa ada yang ajar. Atau di sini ada yang ajar babi menetek? Ya begini. Babi belajar. Sapi juga gitu. Betul atau tidak? Apalagi kura-kura. Tahu kura-kura? Penyu itu. Kea. Kea itu kalau dia mau buat telur, dia datang di pantai kan? Dia gali pasir, dia bertelur, tutup, dia bangun jalan.
Waktu menetas, tidak ada yang ajar. Ini anaknya dong gali pasir ke atas, dong jalan ke laut. Tidak ada yang ajar. Beda dengan manusia. Coba manusia waktu melahirkan habis, mama bilang gini, anak yang lahir bilang, tak ada. Mama pitekawi dong ya. Itu pulang datang susu mati hati. Jadi kita nih punya ketergantungan serius terhadap orang tua. Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 1 pagi cuma sama dong aja. Betul tidak? So tidak tidur lagi, mama dipaksa menjadi penyanyi lagi. Makanya seringkali mama lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk banyak gigit. Tapi memang mama menyanyi itu dalam keadaan. Hei, anak-anak. Orang tua tuh ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang, waktu kamu mulai lancar bicara, ternyata kamu tidak suka bicara dengan kamu makan. Kamu lebih suka bakawan, ngomong deh. Kawan. Kamu tuh tahu. Orang tua nih ajar kamu nih, anak-anak. Orang tua ajar kamu tuh langkah tuh satu-satu langkah. Itu jalan belakang. Tapi sayang, waktu dong bisa jalan, ternyata dong suka jalan dan dong pun bapak mama. Betul? Kamu lebih suka jalan deh. Nanti pi makan di kanan dulu. Anak-anak, orang tua nih, orang tua saya pernah temukan mama-mama dong. Kalau anak sakit, dong bisa tulis dulu itu diari. Dong tulis bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dia yang sakit, biar saya yang sakit. Mama-mama bisa tulis begitu, daripada anak sakit biar mama sakit. Tapi makali itu mama dulu dong. Mama sekarang ini anak sakit dong foto. Foto habis dong upload baru dia tulisan bilang begini. Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede ku foto 1, mama pun 30. Kemungkinan besar itu dia ku mama yang sakit. Betul. Itu dedekku mama ada di sini. Hei, saudara, anak-anak. Waktu kamu pilek dulu, itu orang tua isap langsung dari hidup. Tanya kamu ke mama. Waktu kamu buang air besar, orang tua raba langsung pakai dia pun tangan. Tapi saya, ketika orang tua sudah lanjut usia dan di tempat tidur di kursi roda, ternyata bukan dia anak kandung yang urus. Ini anak dong kumpul ame orang dari kampung untuk urus dong pun bapak mama. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak, 5, 6, 7 orang. Dong tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi 5, 6, 7 orang yang sudah sukses bisa sepakat titip dong pun mama di panti jompo. Saya mau kasih tahu saudara, kalau ada yang rencana mau titip atau titip di mama, pi ambil. Kenapa? Ini hari kita titip dong, besok anak-anak dong titip kita. Hidup ini hanya bertukar sapa titip satu. Dengar anak-anak, orang tua besarkan kita 5, 6, 7 orang. Tapi kita 5, 6, 7 orang yang sukses, belum tentu bisa urus satu mama. Kita nih jarang telepon dorang,
Mari kita jujur. Orang tua yang ada di sini masih ada orang tua yang hidup kok. Sering bicara dengan orang. Kita bisa menghabiskan waktu lama pegang handphone tapi jarang bicara dengan orang. Kita telepon dong tuh jarang-jarang, tapi kalau dong pas mati kita telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Terus gugup saya. Orang tua masih hidup tidak diperhatikan. Orang tua sudah mati baru dia bawa babi besar. Itu utang. Sampai sana saya ngajak pukul babi pun berutang. Ini dia. Oh saudara, kita hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan dong yang bahagia, tapi kamu yang beroleh kebahagiaan. Nah, tolong. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua? Kerinduan terbesar dari orang-orang tua itu hanya satu. Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasih. Tapi sayang, dong rumah kosong. Karena ketika anak-anak mulai menikah dan meninggalkan rumah, tinggal foto di sini. Kita datang, kita tanya, ini siapa? Ini siapa anak pertama. Dia majelis di lingkungan enak, tapi dia soalnya pernah telepon ini. Betul kok tidak? Ya. Karena itu saudara, sepanjang dong masih ada ini, hargai dong. Kalau apa sebentar pulang dari sini telepon ame dong merindukan dengar kita punya suara. Yakub itu sudah tua, tapi ketika dengar bilang Yusuf masih hidup di Mesir, dia takkan dia pun tongkat, dia pergi, dia tahu dia bisa umur panjang ketika dengar kabar baik dari dia anak. Kadang-kadang kita tinggal satu rumah, tapi kita tidak bicara dengan kita rumah. Terus saudara pikir saudara rumah. Kadang-kadang dulu ketika kita kakak adik besar sama-sama, kita bakal lain, kita beribut. Tapi orang tua aja kita makan-makan sama-sama segala macam. Aneh ketika kita menikah, kok kita pun jarak pun jauh lah. Kakak adik seperti tidak kenal satu dengan lain. Orang duduk ini masing-masing atau punya tanpa orang tua itu sedih. Ada satu lagu dunia kita menyanyi saja, biar menyanyi di ibadah tidak apa-apa, saya bertanggung jawab. Kasih itu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Coba kita ulang menyanyi sambil bayangkan anak mantu berkumur. Kasih ibu. Kok ini orang dong. Saya menduga saudara pun relasi lagi tidak beres. Oke. Kasih ibu. Kepada siapa? Sampai kapan? Tak terhingga sepanjang masa. Hanya apa? Hanya memberi. Harap kembali ke kita. Harap kembali. Seperti apa? Bagai sang surya menyinari dunia. Sepung kakak yang pertama ditabrak mati oleh tetangga. Saya kubur. Saya minta biar saya yang kubur. 3 jam sebelum pemakaman, saya bilang kepada sepung Bapak, di dalam sepung badan mengalir Bapak pun darah. Bapak omong apa saya ikut. Tapi 3 jam dari sekarang saya akan pimpin ini ibadah. Bapak mesti dengar saya. Dan saya bicara apa ya Tuhan. Saya berkhotbah dan 2 menit terakhir dari khotbah itu, saya tunjukkan kepada sepung Bapak. Di hadapan ribuan orang yang ada, saya bilang sepung Bapak, Pak Menobe, bertahun-tahun dalam kesombongan, Pak bilang bahwa Tuhan itu baik. Pak berdoa diam-diam selama 24 tahun. Pak minta Tuhan, anak 4 orang ini, 1 jadi pendeta, 1 jadi guru olahraga ganti Bapak, 2 jadi PNS, itu cukup. 24 tahun kemudian Tuhan jawab persis seperti yang Bapak mau. Saya masih ingat
Dulu Bapak bikin syukuran bunuh babi 6 ekor. Sekarang saya mau tanya Bapak. Saya mau tanya pemenuh. Ricky mati dengan cara seperti ini. Ditabrak mati. Tuhan itu masih baik atau tidak? Beliau hanya tunduk, tidak bicara satu kata. Saya juga diam. Beberapa orang sudah menangis. Saya diam. Lebih dari 1 menit tiba-tiba beliau angkat muka dan dia bilang begini. Tuhan itu baik. Saya bilang apa? Selesai khotbah itu saya bawa ke tempat pemakaman di samping rumah. Waktu mau menyebutkan kalimat ini saya tidak mampu karena saya akan sebut di penang dan bilang, aku memakamkan engkau dalam nama Bapa dan seterusnya. Saya tidak tahan, saya menangis. Saya berusaha kuasai diri, saya selesaikan itu pemakaman. Habis itu saya tidak tahan, saya menangis sejadi-jadi. Setelah menangis, Bapak lihat, terus Bapak bilang, Yandi, mari. Bapak duduk di kursi, terus Bapak minta saya duduk di Bapak pempang. Sambil sapu-sapu di samping kepala, Bapak bilang begini, Yandi, lu ingat. Ricky itu lu pun kakak kandung. Tapi Ricky itu saya pun anak kandung. Saya bilang, Ricky itu lu pun kakak kandung. Tapi Ricky itu saya pun anak kandung. Saya tidak jawab apa sampai hari ini. Kenapa? Saya ada anak yang saya mengerti kenapa begitu. Tidak ada yang kebetulan kalau kita sebut seseorang itu papa, mama, adik. Tidak ada kasih yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata selain dari kita melakukan. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta.